Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sangat sehat dan bahagia. Oke, untuk kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi tugas PKDP dalam bimbingan Profesor Dr. Suwito MAG. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat semua? Yang di pojok sana? Baik ya, sehat ya. Oke, kita mulai untuk pertemuan hari ini. Ini adalah pertemuan yang pertama. Kita membahas materi setelah kemarin kita libur antara satu semester kemarin ya. Semester berapa? Semester 3 ini. Oke, sebelum kita ke materi, kita terlebih dahulu membaca Al-Quran bersama-sama. Terakhir ayat berapa? Surat apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harzaqum min dhalamun anfusahum fa'alakat wa ظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. Kemudian ada istilah profesional. Ada istilah profesionalisme. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan definisi dari profesi. Kemudian ada profesional. Kemudian ada profesionalisme. Ya, komitmen dari sebuah profesi. Dari ini sudah paham ya? Profesi itu apa, kemudian profesional itu apa, dan profesionalisme itu apa? Sudah bisa dipahami? Sudah ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ada istilah lain lagi, ya, yang masih profesi-profesi. Ada apa saja yang mereka miliki? Misalkan profesionalitas itu dibedakan dari posisinya. Ada yang kepala sekolah, ada yang berperan sebagai guru kelas, ada yang berperan sebagai staf. Nah, itu semuanya harus punya kinerja yang profesional. Kemudian yang berikutnya adalah profesionalisasi, menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi. Jadi ketika pendidik ataupun tenaga pendidik itu nanti akan selalu berkembang. Jadi harus mengikuti pelatihan-pelatihan
ataupun diklat-diklat untuk meningkatkan kompetensinya. Seperti itu. Yang pertama tentu harus ada profesinya ya. Dia punya jabatan, dia punya pekerjaan. Dia sebagai apa? Misalkan sebagai guru, berarti dia adalah punya jabatan sebagai guru. Ada sertifikatnya atau ada yang SK-nya. Ya. Kemudian dikatakan profesional ketika yang kedua adalah penampilan seseorang dalam rangka pekerjaannya itu sesuai dengan profesinya. Jadi kalau guru penampilannya tidak hanya secara fisik, itu sudah menunjukkan bahwa dia berprofesi sebagai guru. Itu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, profesionalisme tadi ya sudah dibahas. Adalah komitmen dari sebuah profesi. Dari sini sudah paham ya? Profesi itu apa, kemudian profesional itu apa, dan profesionalisme itu apa. Sudah bisa dipahami? Sudah ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ada istilah lain lagi, ya, yang masih profesi-profesi. Ada apa saja yang mereka miliki? Misalkan profesionalitas itu dibedakan dari posisinya. Ada yang kepala sekolah, ada yang berperan sebagai guru kelas, ada yang berperan sebagai staf. Nah, itu semuanya harus punya kinerja yang profesional. Kemudian yang berikutnya adalah profesionalisasi, menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi. Jadi ketika pendidik ataupun tenaga pendidik itu nanti akan selalu berkembang. Jadi harus mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun diklat-diklat untuk meningkatkan kompetensinya. Seperti itu. Yang pertama tentu harus ada profesinya ya. Dia punya jabatan, dia punya pekerjaan. Dia sebagai apa? Misalkan sebagai guru, berarti dia adalah punya jabatan sebagai guru. Ada sertifikatnya atau ada yang SK-nya. Ya. Kemudian dikatakan profesional ketika yang kedua adalah penampilan seseorang dalam rangka pekerjaannya itu sesuai dengan profesinya. Jadi kalau guru penampilannya tidak hanya secara fisik, itu sudah menunjukkan bahwa dia berprofesi sebagai guru. Itu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, profesionalisme tadi ya sudah dibahas. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing dan minimal sudah membaca buku apa yang sudah diberikan dan di-share ke teman-teman yang lainnya ya, yang berbeda judul buku. Oke, berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Mungkin itu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok satu tadi berbicara soal peningkatan karir dari tenaga pendidikan ya. Ada pilihan-pilihan yang sudah disebutkan tadi. Tapi hanya sekali itu aja yang kita belum mendalam lagi ya. Oke, baik, terima kasih kelompok satu, kelompok dua. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 9 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tenaga kependidikan tugas melaksanakan administrasi, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang profesi pendidikan pada satuan pendidikan. Tugas kelompok ini masih perlu diperjelas sesuai dengan tenaga kependidikannya masing-masing. Misalnya tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi adalah pendidik, kepala sekolah, dan pegawai administrasi.
Terima kasih. Kelompok 3 kita berikan. Dari apa yang sudah dipelajari tadi, ada yang ingin disampaikan atau ada yang mau bertanya, silakan. Saya. Ya, 1, ada lagi yang lain, 2, 3, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmanto, NIM Ya. 05. Mungkin pertanyaan saya, dalam program studi manajemen pendidikan, administrasi pendidikan serta manajemen pendidikan Islam, Ya. lebih dituntut untuk menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah. Nah, tetapi persyaratan menurut undang-undang menjadi kepala sekolah adalah dengan adanya pengalaman mengajar selama 6 tahun. Tetapi dalam program sarjana S1 manajemen pendidikan maupun manajemen pendidikan Islam tidak ada basic atau pengajaran mengenai peserta didik tentang pengajaran peserta didik. Lalu bagaimana solusi untuk lulusan manajemen pendidikan S1 yang ingin melanjutkan ke menjadi kepala sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mengenai rencana aksi pendidikan digital Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dalam konteks pendidikan dan tenaga pendidikan itu adalah tentang pengembangan kualitas pendidikan di era digitalisasi. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam pendidikan terhadap kualitas pendidikan dan peran pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Apakah mereka itu telah siap menghadapi tantangan ini, mana tantangan digitalisasi tersebut? Pendidikan di Indonesia ini kan belum merata sepenuhnya kan. Bagaimana cara Kemendikbud bisa meratakan semua tenaga pendidik dan pendidikan di Indonesia agar semua mendapat bagiannya masing-masing gitu loh, perannya masing-masing gitu loh. Gimana caranya? Nah, Oke. Sudah cukup? Ya. Kemudian yang kedua adalah program studi MPI itu tidak secara harus kepala sekolah, tapi adalah sebagai pengelola pendidik, ya. Tidak harus kepala sekolah, jadi menjadi manajer lembaga pendidikan yang non formal. Yang bisa menjadi sebenarnya MPI itu harus dijalan juga ya oleh kawan-kawan. Urusan sarjana itu kerja di luar. Nah, ini masalahnya ada banyak dari sarjana ini ada orang Jawa. Ini yang harus dipandang dalam mengenai satu itu bahwa bekerja tidak hanya di Jawa. Dan Indonesia bukan hanya Jawa. Ya. Masalahnya ada Jawa, yang saya harus jelaskan. Sebenarnya ini bahkan selalu hadir dengan teknologi yang sudah yang untuk muda orang itu menguasai teknologi. Ajar tidak hanya apa saja, ajar tidak hanya dari saja, ajar tidak hanya dari apa namanya, saya tidak hanya ajar, ajar saja muda dan semuanya yang sudah hadir hari ini, dan tadi kita sudah membahas tentang materi yang pertama, dan kita lanjutkan lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Kita akan selalu membahas tentang bagaimana profesi kita sebagai pendidik dan profesi sebagai tenaga pendidikan. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan semuanya. But I'm just too afraid that I'll be wrong.